Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Key2 Learning, selamat datang di channel pendidikan Key2 Learning bersama Kak Iqbal. Pada video tutorial seri pertama dari 100 soal kemampuan numerik, kita sudah membahas tentang berhitung. Nah sekarang, mulai dari soal 26 sampai dengan nomor 50, pada video tutorial kali ini akan kita bedah perbandingan kuantitatif. Kenapa begitu banyak Kak Iqbal? Karena sebenarnya kunci dari kesuksesan di dalam mengikuti tes adalah sebanyak mungkin para sahabat melakukan latihan soal, menguasai bagaimana cara mengerjakan soal demi soal, dan dengan demikian kita perlu melakukan spot otak sebanyak mungkin pada saat yang sama, seasyik, semenarik, dan tentu saja harus membuat kita riang, bergembira, dan terus bersemangat. Yuk kita mulai, bismillah. Sahabat Key2 Learning, kita mulai part 2 dari seri 100 soal kemampuan numerik kita dengan soal nomor 26. Jika 2 pangkat X sama dengan 32 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, maka sahabat Key2 Learning perhatikan bahwa 2 pangkat X ini bilangan basis atau bilangan pokoknya adalah 2, ada eksponen pasang tangan. Ini masing-masing adalah angka 2, setiap jari-jari ini yang diinginkan adalah 32, mari kita lihat. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Ternyata untuk sampai pada 32 ada 5 jari-jari, dan kelima jari-jari ini menunjukkan pangkat dari bilangan basis yang tadi disebutkan, yaitu 2. Berarti sebenarnya ini bisa ditulis 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat jarinya ada 5. Berarti berpangkat 5. Kalau 3 pangkat Y sama dengan 81, berarti jelas basisnya adalah 3. Kita pasang jari-jari sekarang dengan angka-angka 3 pada setiap jari ini. Kita lihat untuk mendapatkan 81, 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3, 81. Sampai di sini sudah dapat 81, lipat yang tidak terpakai, ada 4 jari yang terbuka, itu menunjukkan pangkat. Berarti sebenarnya 3 pangkat Y di sini sama dengan 81. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah dengan demikian kita lihat basis sudah sama 2 dengan 2, berarti X-nya di sini sama dengan betul 5, sama-sama pangkat. Sementara untuk yang 3 pangkat Y sama-sama basisnya adalah 3, berarti Y-nya sama dengan 4. Kita lihat berarti X-nya lebih besar daripada betul Y. X lebih besar daripada Y, jawaban kita adalah alfa. Jika X sama dengan 1/25 dikurangi dengan 1/75 dan Y sama dengan 1/75 dikurangi 1/25, maka sahabat Key2 Learning, prinsip di dalam menyelesaikan soal pecahan seperti ini penting untuk diingat bahwa semakin besar pembagi, maka otomatis pecahan itu semakin kecil. Betul. Sebenarnya itu adalah nalar kehidupan. Semakin banyak orang yang membagi sesuatu, maka bagian hasil dari setiap orang itu akan semakin kecil. Oleh karena itu kita lihat misalnya di soal kita, 1/25 dengan 1/75, pembaginya 75 itu kan besar, berarti hasilnya lebih kecil. Nah kita lihat 1/25 ini lebih besar daripada 1/75, sehingga hasilnya adalah besar dikurangi dengan kecil menghasilkan positif. Sementara untuk Y 1/75 lebih kecil nilainya dibanding 1/25. Kecil dikurangi dengan besar menghasilkan tanda negatif. Kalau begitu kita tahu bahwa
X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dari sini X-nya lebih besar daripada Y. Kenapa bisa? Positif tentu lebih besar daripada negatif. Jawaban kita adalah alfa. Soal kita berikutnya, jika X sama dengan 2021 dikurangi 2021 per 2 dan Y sama dengan 2021 per 2, maka sahabat Q2 Learning tetap semangat. Waktu untuk memasuki etape tes CPNS tidak lama lagi, jaga semangat dan insya Allah sukses. Amin. Perhatikan soal kita ini, prinsipnya kalau ada A dikurangi dengan A per 2, hasilnya adalah A per 2. Sama misalnya ketika ada 2021 dikurangi dengan 2021 per 2, tentu hasilnya adalah betul 2021 per 2. Ini berarti nilai X. Nah, perhatikan bahwa nilai X ini dengan nilai Y yang ada, ini kan sama. Kalau begitu berarti X-nya sama dengan Y. Betul, X sama dengan Y. Hasil kita Charlie. Nomor 29. Jika X bilangannya menyatakan 33/3% dari 26, dan Y bilangannya menyatakan 1/3 dari 25, maka Kak Iqbal ingatkan kembali, kata dari dalam hal ini bermakna kali, ini juga bermakna kali. Sehingga kita ketahui bahwa kalau kita tulis di sini, X-nya yang dimaksudkan ini adalah 33/3%. Itu sendiri kan tidak lain daripada 1/3. 33/100 sama saja dengan 1/3. Berarti X-nya adalah 1/3 dari kali 26, sementara Y-nya sama dengan disebutkan 1/3 dari berarti kali 25. Kelihatan kan? Ini adalah 1/3-nya sama, ini 26, ini 25. Besar mana? Ya besar 26. Berarti X-nya lebih besar daripada Y dalam soal kita ini. Mana nih? X-nya lebih besar daripada Y. Berikutnya nomor 30. Jika A bilangannya menyatakan 0,571% dari 6,71 dan B bilangannya menyatakan 6,71% dari 0,571, maka yang diminta bagaimana hubungan A dan B untuk versi perbandingan kuantitatif seperti ini. Sahabat Q2 Learning, perhatikan, dari bermakna betul kali, ini juga dari bermaknakan kali. Perhatikan unsur-unsurnya. Di A ada angka 0,571, di B ada angka 0,571. Selanjutnya, di A ada persen atau per 100, di B ada persen atau per 100, sama. Kemudian ada kali, dalam hal ini dari, sama. Lalu ada di A angka 6,71, di B juga ada angka 6,71. Apalagi semua sudah dan ternyata sama-sama ada. Kalau begitu simpulan dari sini mudah saja. Berarti A-nya sama dengan B. Kenapa bisa A-nya sama dengan B? Karena semua unsur-unsur pada A sama dengan yang ada pada B, termasuk bahwa itu dikalikan. Nomor 31 kita, jika X sama dengan 1,965% dari 21. Kemudian Y-nya sama dengan 2,1% dari 19,65, maka
supaya tidak ada yang menyebut Kak Iqbal, kok nggak ada yang ditulis? Ayo kita tulis. Tulis saja. Jadi X-nya gimana? X-nya sama dengan tulis 1,965%. Dari berarti betul. Kali berapa? 21. Yang ada di Y bukan 21 Kak Iqbal, tapi 2,1. Oke, 21 di X bisa kita buat menjadi 2,1 kali 10, boleh? Kan 2,1 kali 10 sama juga dengan 21. Oke, sekarang kita lihat di Y-nya. 2,1%. Dari berarti kalikan 19,65 ada di Y, di X-nya bukan 19,65 Kak Iqbal, tapi 1,965. Oke, kita buat menjadi 1,965, tapi dikali dengan betul 10. Sehingga kembali menjadi 19,65. Para sahabat sekarang bisa lihat unsur-unsur yang ada di X dan Y. Di X ada 1,965, di Y juga ada. Di X ada persen, di Y ada persen. Cuma posisinya bertukar-tukar. Di X ada 2,1, ada juga di Y 2,1. Di X ada 10, di Y juga ada 10. Selesai unsur-unsurnya dan semua unsurnya sama, berarti simpulannya betul. Kalau begitu, X sama dengan Y. Sahabat Q2 Learning, sesederhana itu perbandingan-perbandingan kuantitatif di dalam soal-soal berbentuk persen. Yang penting jangan kalikan betul langsung, tetapi coba lihat unsur-unsur yang tidak perlu dikali, ya tidak usah dikalikan, apalagi kalau hal itu memang sama. Kita lanjutkan dengan soal nomor 32. Tetap semangat. Insya Allah pintu sukses adik-adik sedang terbuka menuju ke masa depan yang jauh lebih baik. Amin, amin. Jika X sama dengan Y tambah Z, Y sama dengan Z kurang 1, dan Z sama dengan 3, maka yang benar adalah soal sudah memberikan kita angka Z-nya. Berapa itu? 3. Masukkan Z-nya ke Y. Di mana lagi ada Z? Ada juga di X. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah 3 kurang 1, berarti bernilai ini 2 Y-nya. Sementara kalau kita masukkan sekarang Y-nya 2 ke X, kita peroleh X-nya sama dengan 2 ditambah dengan Z 3, berarti sama dengan 5. Nah, ada X-nya 5, ada Y-nya 2, ada Z-nya 3. Yang paling kecil yang mana? Betul, angka 2. Berarti Y-nya yang paling kiri paling kecil diikuti dengan mana? Betul, Z-nya 3, baru yang paling besar adalah X-nya sama dengan 5. Berarti di sini X. Ini jawaban kita. Mana yang menjadi betul? Delta. Ada yang bertanya, Kak Iqbal, kenapa begitu serius mempersiapkan materi untuk tes CPNS ini? Jawaban saya sederhana. Tes CPNS adalah pintu gerbang bagi kesuksesan para sahabat. Dan para PNS adalah pilar negeri ini. Dengan kata lain, bahwa tes CPNS ini begitu penting untuk melahirkan pilar-pilar bangsa, yaitu PNS-PNS yang bertanggung jawab, bermoral tinggi, dan berdedikasi di dalam mengemban tugas-tugas. Nomor 33, jika X dan Y bilangan genap yang memenuhi X antara 16 dengan 19, dan Y-nya antara 17 dengan 20. Pertanyaannya adalah perbandingan kuantitatif antara X dengan Y. Perhatikan bahwa yang diminta adalah bilangan genap. Nah, sekarang antara 16 dengan 19 ada angka berapa? Ada angka 17 dengan angka 18. Yang genap yang mana? Betul. Berarti yang diminta di sini adalah genap
18. Y-nya juga harus genap antara 17 dengan 20. 17 dengan 20 berarti ada 18 dan 19. Yang genap yang mana? Betul, 18. Kalau begitu unsur yang ada pada X 18 dan unsur yang ada pada Y juga 18, angka ini sama. Sehingga yang diminta di soal ini sebenarnya adalah X sama dengan Y. Perbandingan kuantitatifnya sama, Charlie. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 34. Bila X dan Y adalah bilangan bulat kelipatan 3. Mintanya bilangan bulat dan kelipatan 3. Dengan X antara 13, 17 dan Y-nya antara 16 sampai dengan 20. Sahabat Kitu Learning, kalau menghadapi soal seperti ini, pikiran nggak usah kemana-mana. Fokus saja pada yang diminta oleh soal. X-nya antara 13 dengan 17 misalnya. Tulis saja. Ini antara 13 17 ada 14, betul, ada 15 dan ada 16 karena yang diminta harus bilangan bulat. Nah, sekarang lihat mana yang kelipatan 3? 14 kelipatan 3 enggak? Bukan. 15? Oh iya. Berapa kelipatannya? 3 kali 5. Kalau 16 kelipatan 3? Bukan. Berarti sekarang kita sudah peroleh nilai X-nya 15. Nah, untuk Y-nya antara 16 dengan 20 fokus saja. Berarti ada angka 17, 18, 19. Koma masuk enggak? Enggak masuk koma. Kenapa? Karena maunya bilangan bulat. Sekarang di antara 17, 18, 19 mana yang kelipatan 3? Betul, 18. Karena 17 dengan 19 bukan kelipatan 3. Kalau 18 kelipatan 3 berapa? Betul, 3 kali 6. Berarti kita sudah peroleh nilai Y-nya 18. Nah, sekarang perbandingan kuantitatif antara X dengan Y berarti antara 15 dengan 18. Besar mana? Betul, besar Y. Kalau begitu X-nya lebih kecil daripada Y. Kalimat ini bisa dibuat dalam bentuk kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau simbolik seperti ini adalah kalimat matematika. Mana yang benar? Betul. Y-nya lebih besar daripada X. Sahabat Kitu Learning, nomor 35 kita, bila X berada di antara angka 2 dengan 10 dan Y antara 0 dengan 99, maka perhatikan bahwa untuk X angka koma-koma masuk enggak? Masuk. Karena tidak disebutkan bahwa itu adalah bilangan genapkah, atau bilangan bulatkah, atau bilangan asli, bilangan caca. Yang ada adalah hanya bahwa antara 2 dengan 10. Berarti misalnya 2,1 masuk, masuk. 2,5 masuk, masuk. 7,6 masuk, masuk. Nah, tetapi untuk memudahkan para sahabat, kita dalam menyelesaikan soal seperti ini, ambil saja sampel angka bulatnya. Antara 2 dengan 10 berarti ada angka 3. Tentu 2 tidak masuk ya, karena tidak ada sama dengannya. 4 dan seterusnya, nggak usah ditulis semua. 10 masuk nggak? Nggak masuk. Yang ada sampai pada angka 9, dan seterusnya. Bagaimana dengan Y? 0 tidak masuk, tetapi 1-nya masuk, 2-nya masuk, 3 masuk, dan seterusnya. 99 tidak masuk, tetapi 98, masuk. Toh yang dibutuhkan kan hanya hubungannya. Perhatikan, untuk jawaban alfa, bisakah disebut bahwa X-nya lebih besar daripada Y? Tidak bisa. Memang 3 lebih besar dari 1 dan 2 ini. Nah, tetapi 3 kan tidak lebih besar daripada 98. Bahkan 9 pun tidak lebih besar. Berarti jawaban ini tidak benar. Apakah bisa dikatakan kalau begitu Y-nya lebih besar daripada X? Nah, begitu kan? Apakah Y-nya lebih besar daripada X? 98 betul lebih besar daripada semua nilai-nilai X.
Tetapi di Y kan juga ada angka 1. Sekarang dibalik. Apakah 1 lebih besar daripada 3? Oh tidak, berarti ini juga tidak bisa. Nah sekarang, X dikalikan dengan Y lebih besar daripada 0. Sebuah perkalian akan menghasilkan angka lebih besar daripada 0 atau positif kalau angka yang pertama positif dan angka yang kedua positif, atau angka pertama negatif dan angka kedua negatif, atau dengan kata lain kedua angka itu tandanya sama. Nah sekarang kita lihat X di sini kan memberikan kita tanda positif, sementara Y-nya semua angka-angka yang di sini juga bertanda positif, sehingga ketika X dan Y dikalikan, positif dikalikan dengan positif kalikan dengan Y akan menghasilkan positif. Positif itu tandanya lebih besar daripada 0. Berarti jawaban kita ini. Sahabat Q2 Learning, kita lanjut dengan soal nomor 36. Perhatikan, di opsi jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo bukan lagi dalam bentuk hubungan X lebih kecil dari Y atau X lebih besar daripada Y, yang merupakan salah satu di antara bentuk soal perbandingan kuantitatif. Nah, soal seperti ini, skala, denah, begitupun dengan peta, dan kita lihat nanti model-model soal berikutnya, itu juga masuk dalam kategori soal perbandingan kuantitatif. Kenapa? Karena yang diperbandingkan adalah kuantitas yang satu dengan kuantitas yang lainnya. Nah, kita lihat soal nomor 36 kita ini berbicara tentang skala peta. Skala petanya, sebuah peta mempunyai skala 1:2.500.000. Pada peta tersebut diketahui jarak kota A ke kota X sama dengan 3 cm, kota X ke kota B sama dengan 7 cm, kota A ke kota Y sama dengan 2 cm, kota Y ke kota B sama dengan 5 cm. Itu di dalam peta. Nanti harus kita kalibrasi dengan skala yang ada, yaitu 1:2,5 juta. Nah sekarang, Aci berkendara dari A ke B melalui X. Oh ternyata lewat sini Aci. Nah, sementara Ihsan berkendara dari A ke B melalui Y. Berarti jalurnya ini adalah Ihsan. Yang ditanya di dalam soal, berapa selisih jarak tempuh Aci dan Ihsan sudah dalam satuan kilometer. Jarak yang dimaksudkan berarti bukan lagi di peta, tetapi jarak yang sesungguhnya. Ya kita lihat dulu Aci. Aci ternyata menempuh jarak betul. Dari A ke X3 dilanjutkan dengan X ke B7, berarti tinggal ditambah kan. Ini menjadi 3 tambah 7. Kita tulis saja menjadi 10 cm. Bagaimana dengan Ihsan? Berarti 2 ditambah dengan 5 menghasilkan 7 cm. Apakah mau langsung dikalikan dengan skala? Jangan dulu, perhatikan apa yang ditanya soal. Yang ditanya itu adalah selisih jarak. Berarti selisihkan dulu supaya jangan terlalu banyak yang dikalikan. Ingat, tes CPNS itu adalah berpacu dengan waktu. Harus cepat menyelesaikan soal dan tentu saja harus tepat dan tentu saja insya Allah harus sahabat sukses. Nah sekarang selisihnya 10 dengan 7 berapa? Ya kurangkan saja, 10 kurang 7 sama dengan 3 satuannya sentimeter. Supaya dia menjadi nyata bukan hanya peta, kalikan dengan skalanya. Berarti 3 kali 2.500.000. Perkalian seperti ini, ingat Kak Iqbal selalu pesankan, minta bantuan lirik 1-2 detik jawaban. 25 dikalikan dengan 3, coba 25 kali 3 menghasilkan berapa? Ada angka 75. Kalau begitu, lihat saja mana jawaban yang ada angka 75-nya. Ini kan berarti jawabannya. Kita lanjut dengan soal nomor 37. Semangat
raih masa depan dengan kesuksesan penuh semangat. Silakan sahabat, seorang arsitek menggambarkan dana bangunan berukuran 25 meter kali 40 meter pada kertas berukuran 10 cm kali 16 cm. Yang ditanya adalah skala yang digunakan pada dana tersebut adalah berapa? Mudah saja. Perhatikan, ini 10 cm. Itu berarti mewakili 25 meter. Ini berapa kali? 25 meter itu kan berapa sentimeter? Betul, 2000. Kalau kita perlu tulis, 2500 sentimeter. 10 ke 2500 itu berapa kali? Betul, 250 kali. Lihat jawaban yang ada 250-nya. Nomor 38, skala denah suatu bangunan 1:250. Berarti kalau sisi di sininya skalanya 250, sisi di sininya juga skalanya 250. Andai kata dia berbentuk kubik yang diminta, maka berarti semua sisinya itu memiliki perbandingan 1:250. Salah satu ruangan pada bangunan berbentuk persegi panjang berukuran 3 cm dikalikan dengan 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa luas sebenarnya ruangan tersebut? Luas. Kalau luas kan berarti sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Sisinya adalah 3 cm, sisi yang satunya adalah 4 cm. Tetapi ingat bahwa semua dikalibrasi. 3 cm kali dengan 250, 4 cm kali juga dengan 250 karena skalanya seperti itu. Kalau begitu kita akan dapatkan 3, tulis saja ya, 3 kali 250. Oke, perhatikan sentimeter berarti seharusnya berubah menjadi meter. Dalam hal ini berarti ini harusnya menjadi 2,5 meter. Begitupun dengan 4 kali 250 tetapi dibuat menjadi meter, maka ini menjadi 2,5. 3 kali 2,5 betul 7,5. 4 kali 2,5 betul ini adalah 10. 7,5 kali 10 sama dengan 75. Satuannya sekarang meter bujur sangkar. Nomor 39, perbandingan luas bujur sangkar yang diagonalnya 4 cm dengan bujur sangkar yang diagonalnya 3 cm adalah. Bujur sangkar berarti sisi-sisinya sama. Kalau Kak Iqbal tuliskan sketsanya, ini adalah misalnya bujur sangkar dengan sisi-sisi A sama, maka berarti luasnya sama dengan A kali A atau A pangkat 2. Kak Iqbal hanya mengingatkan. Nah, perhatikan, di luas ini kan berarti kuadratis, baik terhadap sisinya ataupun komponen sisi. Yang diketahui di soal itu adalah diagonal. Sama saja kuadratkan. Kalau begitu, luas untuk yang diagonalnya 4, kalau dibandingkan dengan luas yang diagonalnya 3, ya kuadratkan 4 kuadrat, 16. Ini bandingnya 3 kuadrat, betul 9. Ini jawaban kita, 16 banding 9. Sahabat Kitu Learning, soal nomor 40 kita, perbandingan luas bujur sangkar dengan luas segitiga yang alasnya sama dengan alas bujur sangkar dan tingginya sama dengan tinggi bujur sangkar adalah. Sahabat Kitu Learning, ini juga model soal perbandingan kuantitatif, memperbandingkan antara kuantitas luas bujur sangkar dan kuantitas luas segitiga. Nah, sekarang kalau Kak Iqbal sketsakan, ini ada bujur sangkar. Nah, sketsanya seperti itu.
dikatakan ada segitiga, alasnya sama, tingginya sama. Kalau kita sebut ini adalah alas, ini adalah tinggi, maka berarti segitiganya berbentuk begini. Nah, Kak Iqbal buatlah ya modelnya. Alasnya bujur sangkar sama dengan alas segitiga, tinggi bujur sangkar sama dengan tinggi segitiga. Kan begini modelnya. Sebenarnya cukup dari sini sudah kelihatan. Luas yang mana? Tentu saja luas bujur sangkar. Perbandingannya berapa? Kelihatan kan perbandingannya sebenarnya. Betul. Perbandingannya adalah luas bujur sangkar dapat 2 bagian, luas segitiga dapat 1 bagian. Nih. Kalau sahabat ingin mengingat rumusannya, berarti luas untuk bujur sangkar sama dengan alas kalikan dengan tinggi. Luas segitiga, betul, 1/2 alas kali tinggi. Nah, alas kali tingginya kan sama. Berarti luas segitiga itu adalah 1/2-nya dari luas bujur sangkar. Arti kata lainnya, bujur sangkar dapat 2 bagian, segitiga dapat 1 bagian. Namanya perbandingan 2:1. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 41. Ini juga soal perbandingan kuantitatif versi kuantitatif geometri. Diketahui kerucut dan limas yang tingginya sama. Diameter lingkaran alas kerucut sama dengan panjang sisi bujur sangkar alas limas. Perbandingan volume kerucut dengan volume limas tersebut adalah, pertanyaannya, volume kerucut mau dibandingkan dengan volume limas. Sekalian Kak Iqbal refresh memori para sahabat, volume kerucut itu adalah betul 1/3 dari alas. Alasnya kerucut berbentuk lingkaran. Bentuk lingkaran itu adalah 1/4 pi dikalikan dengan diameter pangkat 2. Lalu kalikan dengan tingginya. Itu adalah volume kerucut. Sementara ini mau dibandingkan dengan volume limas. Volume limas sama 1/3 dengan kerucut. Alasnya dalam hal ini diinginkan berbentuk bujur sangkar, boleh kita sebut sebagai alas kali tinggi, sama kan? Alas kali tinggi, tapi karena sudah dipakai tinggi adalah T, berarti alas kuadrat. Karena dia berbentuk bujur sangkar. Kalikan dengan tingginya limas. Nah, sekarang di dalam soal ini dikatakan bahwa tingginya sama. Baik kerucut maupun limas memiliki tinggi yang sama. Berarti perbandingan T ini sudah bisa kita diskualifikasi. Bisa kita abaikan, bisa kita coret. Berikutnya yang bisa kita coret adalah 1/3. Sama-sama ada 1/3-nya kan? Nah, sekarang kita berkutat pada luasan. 1/4 tidak bisa dicoret. Pi bisa diganti dengan angka. Ini berarti menjadi 1/4 pi-nya sejak di Indus, kawasan India, sekitar 1.500-2.000 tahun yang lalu. Begitupun di Mesopotamia, begitupun di dataran China, itu pi ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Kalau dalam bentuk pecahan 22/7 betul, kalau dalam bentuk angka 3,14 sekian. Kalau dia dalam bentuk perbandingan, maka perbandingan busur lingkaran dengan diameter lingkaran. Oke, dalam hal ini kita gunakan yang pecahannya 22/7. Nah, soal mengatakan bahwa diameter lingkaran alas kerucut sama dengan panjang sisi bujur sangkar. Nih, diameter lingkaran dengan panjang sisi bujur sangkar alas itu sama. Kalau diameternya kita tulis sebagai D kuadrat, alasnya ini sama berarti D dengan A. Kalau begitu ini saling mengabaikan.
Sehingga tinggal di sebelah kanan adalah angka 1. Habiskan di sebelah kanan tinggal 1. Nah, selesaikan 4 dengan 22 menghasilkan betul 11 ini 2. Sehingga muncul angka 11 dibagi dengan 2 kali 7, 14, bandingkan dengan 1. Inilah perbandingannya. Ada pembagi di bawah, kalikan naik ke kanan. Sehingga ini menghasilkan 11 banding 14. Jawaban kita, Charlie. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan nomor 42, perbandingan buku amal dan ilmi 5:2. Sedangkan jumlah buku mereka 56 buah, itu untuk jumlah. Yang ditanya di dalam soal adalah selisih buku amal dan ilmi. Menarik untuk perbandingan kuantitatif model ini. Kenapa? Kalau dikerjakan secara teori maka bisa saling bersilang-silang dengan pemisalan. Oleh karena itu, perhatikan metode The Maestro untuk penyelesaian soal perbandingan yang bisa membuat kepala berpusing ria seperti ini. Meskipun baru 2 yang diperbandingkan. Caranya seperti ini. Amal, ilmi. Amal dapat bandingnya 5, ilmi dapat angka perbandingan 2. Bagaimana kalau ditambahkan amal tambah dengan ilmi? Tinggal tambahkan angka perbandingan ini. Berarti menjadi 5 tambah 2? Betul, 7. Bagaimana kalau mau dikurangkan selisihnya? Kurangkan A banding A dikurangi dengan amal dikurangi dengan ilmi. Kurangkan 5 kurang 2 berapa? 3. Nah, soal ini meminta jumlah buku mereka. Mana yang jumlah? Jumlah berarti tambah. Berarti 7 ini menunjuk pada angka 56 buah. Itu. 7 kali berapa sama dengan 56? Betul. Kalikan dengan 8. Kalau begitu, untuk memperoleh berapa buku pada masing-masing item ini, baik itu amal, ilmi maupun selisihnya, tinggal kalikan dengan 8. Nah sekarang, yang ditanya di soal apa selisih? Kalikan 8. 3 kali 8? Betul, 24. Soal kita sudah peroleh jawabannya. 43, perbandingan uang Adi dan Ida adalah 9:6. Kita permahir selisih uang mereka dibalik sekarang. Yang diketahui adalah selisih 15.000, yang ditanyakan adalah jumlah. Nah kalau begitu berarti Adi dan Ida punya perbandingan. Adinya dapat 9, Idanya dapat 6. Kalau kita inginkan sama Adi tambah Ida, tambahnya, itu yang ditanya soal. Tetapi perbandingannya kita sudah tahu. Bagaimana caranya? Karena ini tambah, maka berarti tambahkan 9 ditambah dengan 6 sama dengan betul 15. Bagaimana kalau selisihnya Adi dikurangi dengan Ida? Selisihkan 9 dengan 6. 9 kurang 6 sama dengan 3. Gitu caranya. Nah sekarang coba kita lihat. Selisihnya itu ternyata menurut soal itu adalah 15.000. Sekarang pertanyaannya menjadi sederhana. 3 kali berapa sama dengan 15.000? Urusan uang mudah ngitungnya. Betul. Ini dikali 5.000. 3 kali 5.000 kan 15. Artinya semuanya dikali 5.000. Asas keadilan dalam matematika. Kalau ditanya Adi, kalikan 5.000. Kalau ditanya Ida, kalikan 5.000. Yang ditanya dalam soal jumlah. Berarti ini yang diminta. Cukup kalikan dengan 5.000. 5.000 kali 15? Betul. 75.000. Ini hasil kita.
Kita lanjutkan dengan nomor 44. Tetap semangat raih sukses masa depan para sahabat dengan semangat yang positif. Perbandingan permen airan, Rani dan Zada 6:3:2. Sedangkan jumlah permen airan dan Rani 63. Ditanya jumlah permen 3 orang tersebut adalah. Sahabat Key to Learning, cara penyelesaian perbandingan yang soal sebelumnya menggunakan 2 kuantitas, itu saja kalau secara teori bisa kemudian buat bolak-balik. Apalagi modelnya soal seperti ini sudah 3 kuantitas. Ada 3 anak misalnya dalam perbandingan soal ini. Maka tentu kemudian akan lebih rumit kalau mau penyelesaiannya secara teori. Tapi metode De Maestro yang tadi untuk 2 kuantitas bisa tetap diberlakukan dengan pola dan cara yang sama untuk model ini. Kita lihat metode De Maestronya. Rani dan Zada masing-masing punya. Airan dapat yang di depan berarti angka 6 ini. Lalu Rani dapat 3 dan Zadanya dapat 2. Nah, sekarang apa yang diketahui di soal? Jumlah permen antara Airan dan Rani 63. Nah, sekarang kalau begitu Airan tambah Rani, menurut soal kan seperti itu. Jumlahkan dulu ininya. 6 dengan 3 itu adalah 9. Menurut soal ini sama dengan 63. Kak Iqbal nanya, 9 kali berapa sama dengan 63? Betul. 9 kali 7. Nah, sesudah itu apapun yang ditanya di soal, menurut pendekatan metode De Maestro ini, sama saja untuk soal ini kalikan dengan 7. Nanya, berapa jumlah permennya Airan? Kalikan 6 dengan 7. Berapa miliknya Rani? 3 kalikan dengan 7. Berapa miliknya Zada? 2 kalikan dengan 7. Bahkan ketika soal bertanya, berapa jumlah permen ketiga orang tersebut? Tuliskan A tambah Airan tambah Rani tambah Zada. Itu kalau tidak mau cari satu persatu bisa langsung. Coba tambahkan dulu ini. 6 tambah 3. 9 tambah 2. Berarti ini kuantitasnya 11. 11 ini tinggal kali 7. Sama kali 7. 11 kali 7? Betul. 77. Jawaban kita sudah dapat. Sahabat Key to Learning, kita lanjut dengan soal nomor 45, perbandingan uang Fahrul, Ridho, dan Kaisan 4:3:1. Jika selisih uangnya Ridho dan Kaisan itu adalah 10.000, pertanyaannya berapa jumlah uang mereka bertiga? Kenapa perbandingan dengan 3 kuantitas seperti ini menjadi kemudian rumit ketika diselesaikan secara teori? Karena 3-3-nya ini harus menggunakan variabel. Nah, dengan pendekatan metode De Maestro, kita bisa langsung melihat seperti ini. Caranya seperti ini. Fahrul, Ridho, Kaisan punya Fahrul 4, punya Ridho 3, punya Kaisan 1. Gitu kan? Nah, sekarang soal mengetahui selisih uangnya Ridho, berarti Ridho dikurangi dengan Kaisan, itu menurut soal sama dengan 10.000. Oke, kita lihat dulu perbandingan kuantitatifnya. Ridho punya 3, Kaisan punya 1, sekarang maunya dikurangi, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Pertanyaan kita, 2 dikali berapa menghasilkan 10.000? Itu metode De Maestro yang kita pakai. Betul. 5.000. Mudah urusan uang, semua kita lincah untuk kali-kalinya. Yang susah itu adalah bagi-baginya kadang-kadang. Kecuali atas hidayah dari Allah, Sang pengatur segala rezeki. Oke. Sekarang faktor pengalinya 5.000. Apa yang ditanya soal? Jumlah uang mereka bertiga. Kalau begitu diinginkan Fahrul tambah Ridho tambah
Kaisan berapa? Jumlahkan dulu kuantitatifnya. 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Berarti ini 8, tinggal kalikan dengan 5.000. 8 kali 5.000, betul. 40.000. Ini sudah dapat. Sahabat Kitu Learning, giliran sekarang untuk mengerjakan 5 soal kuis maestro. Silahkan spot otak dengan 5 soal ini. Itu bertujuan untuk memahirkan, mempertajam pemahaman terhadap model-model soal perbandingan kuantitatif seperti yang baru saja kita kerjakan sebanyak 20 soal. Sahabat Kitu Learning, penting sekali Kak Iqbal menegaskan bahwa untuk bisa dengan cepat, cekatan, dan tepat mengerjakan soal pada saat melaksanakan tes CPNS di depan monitor, di tengah tekanan-tekanan psikologis yang begitu kuat, penting sekali untuk sebelumnya berlatih, dan berlatih. Channel Kitu Learning, channel pendidikan untuk pembelajaran baik CPNS, SBMPTN, UTBK, juga mata pelajaran matematika, fisika, dan IPA. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas apresiasi positifnya. Ma'assalamah, salam pendidikan.